Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, ketika KPU hari ini ya, yang katanya debat cawapres ya ditiadakan begitu kan, ya disatukan menjadi capres cawapres ya debatnya. Tapi muncul spekulasi salah satunya dari Dokter Tifa begitu kan, mengatakan begini, beginilah kalau pemilu kebobolan peserta dungu katanya begitu. Debat bangga berani ya, debat enggak berani, kampanye tertutup, diwawancarai kabur. Komentar-komentar inilah yang kemudian menjadi trending topik hari ini bahwa seolah-olah Gibran ini takut debat begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi banyak muncul spekulasi, banyak ya institusi-institusi yang kemudian dipreteli katanya. Salah satunya MK yang seharusnya ya Gibran tidak bisa maju sebagai cawapres begitu kan. Tiba-tiba karena ada paman di situ begitu kan ya, akibat cawe-cawe sana sini ya, bahkan reputasi jabatannya sebagai taruhannya begitu kan, demi sebuah ambisi mereka untuk menjadi cawapres, pada akhirnya dia bisa menjadi cawapres begitu kan. Akhirnya muncullah begitu kan Bawaslu di situ begitu. Setelah Bawaslu muncullah KPU hari ini. Seolah-olah debat ini ya bagi Gibran ada kepanikan luar biasa. Ada kepanasan luar biasa. Seolah-olah mereka takut berdebat begitu kan. Adu gagasan begitu. Di sini malah dirubah konsepnya begitu kan. Debat itu adalah ya debat capres cawapres, tapi kalau debat cawapresnya mereka ya sama aja capres ikut di situ begitu kan. Hanya ya memberikan durasi yang paling banyak ya, begitu pula sebaliknya capres. Tapi pada kenyataannya muncul spekulasi di masyarakat bahwa seolah-olah ini ada satu intervensi ya, dianggap KPU ini masuk angin di situ begitu. Akhirnya muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Saya kira perdebatan-perdebatan seperti ini begitu kan ya, agak menguntungkan si Gibran sih sebenarnya. Karena apa? Karena kenyataannya ya ketika cawe-cawe sana sini takut ya Gibran panik kalah debat, takut gagasannya di situ begitu pelangak-pelongo katanya begitu kan. Banyak orang yang berspekulasi bahwa wah ini menguntungkan ya si Gibran katanya begitu ya. Jadi ini sebenarnya menarik begitu kan. Dan bahkan ya siapa sih ya karena apa namanya sebagai seorang anak presiden kok bisa semuanya bisa seperti itu begitu kan. Ngatur ya. Bisa saja semuanya bisa diatur begitu kan. Kata Dokter Tifa dalam kutipannya mengatakan betul-betul ya pemilu ya terkoplak dalam sejarah. Memang iya begitu kan di satu sisi seperti itu begitu. Kenapa? Karena pada saatnya hari ini semuanya bisa begitu kan ya. Awalnya tidak bisa. Yang penting punya Bapak Presiden kok seperti itu begitu kan. Tapi inilah demokrasi yang akan menjadi isviolent ya, menjadi gagal demokrasi kita ketika kita melihat bagaimana semuanya bisa diintervensi sana sini. Sangat-sangat disayangkan memang begitu. Dan pada hari ini kita akan buktikan masyarakat dan jutaan orang akan melihat bagaimana yang sebenarnya begitu kan ya. Apakah Gibran ini benar-benar ketakutan ya, benar-benar panik di situ begitu kan untuk menunjukkan bagaimana yang seharusnya ya debat itu sama dengan di 2029. Coba lihat saja begitu kan. Ya ketika Gibran ditanya soal apa namanya soal lapangan pekerjaan, jawabannya apa coba? Jawabannya adalah ya bilang ya jadi pengusaha aja. Ini kan tidak logis begitu kan. Gagasan-gagasan mereka sebenarnya tidak memberikan solusi kepada rakyat Indonesia. Bagaimana cara memimpin bangsa kita kalau pemikiran-pemikiran dan gagasannya selalu ya seperti itu jawabannya begitu kan. Ya, seperti Pak Prabowo, ya ditanya food estate, ya malah jawabannya ya yang lain di situ begitu. Akan memberikan ya makan gratis, susu gratis dan sebagainya. Yang ditanya food estate di situ begitu kan ya. Yang ditanya lapangan pekerjaan, malah jawabannya aspal. Kan begitu logika kita begitu kan. Jadi mereka itu Gibran dan Prabowo seolah-olah tidak nyambung apa yang ditanyakan oleh masyarakatnya begitu kan ya. Ditanya food estate, ditanya lapangan pekerjaan, ditanyakan ini dan itu tidak nyambung mereka begitu kan ya. Wajar kalau netizen menyebutkan ya bling-bling sayur di situ begitu kan. Asam kecut cepat runtuh. Jadi inilah yang menjadi spekulasi hari ini. Saya katakan sejak awal bahwa
ya Gibran itu sebenarnya representasi anak muda. Apapun dia berani, gagasan adu gagasan dengan siapapun berani, debat dengan siapapun dia berani. Tiba-tiba tidak pernah datang, jarang datang begitu kan ya. Ya, malah yang kewalahan ini Pak Prabowo di situ begitu kan. Itu pun ya jogetnya ya hanya joget seperti itu begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya coba ditanya masalah bangsa ke depan apa begitu kan. Baik Prabowo dan Gibran begitu kan ya. Paling mengatakan Indonesia ini akan menjadi terhormat. Indonesia akan maju. Saya bersumpah ya. Pasti akan memberikan keadilan di bumi ini. Itu kan seolah-olah hal yang biasa bagi kita begitu kan. Dalam artian bahwa ya pidatonya berapi-api sih sebenarnya begitu kan. Karena pada kenyataannya ya hal-hal seperti itu kan sudah tahu bahwa apa yang terjadi ya kepada Gibran dan Prabowo Gibran ya itu aja mereka. Pengalamannya coba lihat saja. Dia kan menjadi menhan begitu kan. Ya tidak berhadapan dengan masyarakat langsung begitu kan. Ya terus kemudian Gibran menjadi wali kota kan itu aja sebenarnya begitu kan. Ya dibandingkan dengan Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Satu periode gubernur di Jakarta itu punya tantangan luar biasa di situ dan bisa mengatasi ini semua begitu kan. Pernah dijegal sana sini, pernah dijadikan mau dijadikan tersangka, tapi ini melewati semua begitu kan. Anies Baswedan kerennya di situ begitu, membawa koalisi perubahan dan perbaikan. Coba masyarakat tanya kepada Anies Baswedan begitu, bagaimana gagasan untuk masa depan? Ya paling menjawab gagasan bagaimana yang harus kita lakukan masa depan, bukan hari ini begitu kan. Ya kita lihat saja di situ. Ya kalau Gibran dan Prabowo mana bisa seperti itu ya. Ditanya food estate, ditanya lapangan pekerjaan, ditanya dengan yang lain begitu kan, malah jawabannya akan memberikan susu gratis, memberikan makan gratis ya, bukan itu jawabannya, tapi apa yang harus kita lakukan masa depan begitu kan ya, itu yang seharusnya kita lakukan di situ begitu. Maka kata Said Didu mengatakan, saya kutip dari Said Didu, kebohongan, janji palsu, lempar kaos, pencitraan, dinasti dan iklan gemoy jadi penentu kemajuan, maka Indonesia akan paling maju. Apakah seperti itu? Itu sudah jelas ya tamparan keras mereka begitu. Jadi saya masih menganggap bahwa Prabowo Gibran ini masih mentah dalam gagasan mereka begitu kan. Seolah-olah ada orang yang membisiki mereka begitu kan ya. Bisa saja ini ada sesuatu di istana yang bisa membisikin Pak Jokowi sana sini begitu kan. Inilah akibatnya kegagalan Pak Jokowi hari ini begitu. Kita lihat saja mereka ya. Tapi ya mulai dari survei digandeng, sana sini digandeng, instansi yang ini digandeng dan sebagainya begitu kan. Toh pada hakikatnya walaupun Prabowo Gibran menang, itu menangnya tidak secara terhormat kalau menurut saya begitu. Kalau semuanya bisa diintervensi sana sini, kenapa? Karena masyarakat tidak bahagia. Buat apa menang tapi masyarakatnya tidak bahagia begitu kan? Kan seharusnya kan begitu. Logika kita itu kan sebenarnya masyarakat ceria, bahagia dan semuanya, presiden juga bahagia di situ begitu. Ya. Ini kritikan yang sangat luar biasa di situ. Bahkan saya kutip dari Guntur Romli di sini, Gibran mau nyawa pres, umur belum cukup ya, aturan ya diubah via paman di MK. Gibran takut debat sendirian ya, format debat diubah jadi barengan. Ya, mau sampai kapan ini aturan diacak-acak buat anak presiden? Itu pertanyaan penting bagi kita. Dalam artian bahwa kenapa sih hari ini masih menggunakan kekuatan mereka begitu, menggunakan kekuatan sebagai seorang presiden? Bukankah seorang presiden itu hanya harus punya netralitas yang tinggi begitu kan? Itu yang paling utama di situ begitu. Kalau semuanya serba digunakan dengan cara-cara yang tidak baik, akan menghasilkan ya pemimpin-pemimpin yang tidak baik di situ begitu kan. Ditanya soal masa depan bangsa kita ya, mana jawabannya tidak nyambung mereka begitu kan. Apa yang harus kita pilih sebagai cawapres di situ begitu kan. Dan ini menjadi kesempatan emas ya, koalisi perubahan dan perbaikan itu yang seharusnya membawa dampak positif kepada kita, membawa ya perubahan kepada kita, membawa kesejahteraan bagi kita. Itu yang paling utama di situ begitu kan. Bahkan saya menganggap hal-hal seperti ini begitu kan, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada di Indonesia ya, termasuk angka kemiskinan, harga-harga pokok kok semakin naik ya, semuanya serba naik di situ begitu ya. Jadi masyarakat pemimpin harus benar-benar mengikuti itu begitu kan. Saya melihat dengan sebuah realitas hari ini,
mengingat pemilu-pemilu ya kok semakin kacau mereka begitu kan ya. Semakin banyak kepentingan-kepentingan yang kemudian dibenturkan dengan adanya finansial hari ini ya. Jadi wajar ya calon calon capres cawapres itu butuhkan biaya yang tidak sedikit di situ, bahkan triliunan di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu kan. Kalau tidak demokrasi tidak adil, tidak jujur, ya melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan jujur juga. Jadi kita lihat saja semuanya begitu kan ya. Dan ini kesempatan emas sebagai anak muda seharusnya kan tidak seperti itu begitu kan. Ya, tidak mengandalkan bapak, tidak mengandalkan orang tua dan sebagainya. Ya, kita lihat saja masyarakatnya hari ini begitu kan. Begitu banyak ya yang sudah dipecah-pecah sana sini begitu. Saya anggap ini persoalan yang serius bagi kita bahwa jangan sekali-kali yang menggunakan hal-hal yang kemudian tidak pro terhadap rakyat begitu. Lihat saja bagaimana di IKN, lihat saja kereta cepat, lihat saja di Rempang, lihat saja di berbagai daerah begitu. Akibat ulahnya siapa? Para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu kan. Kalau Anies Baswedan dan Caimin menang, insya Allah begitu kan. Karena yang mengendalikan itu adalah para ulama dan kiai. Insya Allah ya para ulama, para kiai itu tidak dibayar mereka begitu. Ikhlas memang benar-benar mendukung begitu kan. Apalagi soal debat ini begitu. Lihat saja Anies Baswedan dan Caimin sudah siap mereka begitu kan ya. Biar masyarakat yang akan menilai ini semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.